Sudah banyak bencana yang mulai terjadi. Benarkah ini awal dan akan lebih parah lagi? Opo tenan wong Jawa bakal kari separo, Cina londo kari sakjudu? Karena menjelang akhir tahun 2002, bencana sudah mulai terjadi di mana-mana. Gempa bumi, tanah longsor, banjir dan angin besar, dan gunung-gunung erupsi. Terjadi banyak kerusakan dan banyak yang sudah menjadi korban. Benarkah orang Jawa akan tinggal separuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Prabu Jayabaya dalam salah satu ramalannya menyebutkan bahwa suatu saat akan terjadi wong Jawa kari separo, Cina londo kari sakjudu. Arti bahasa Indonesianya, orang Jawa tinggal separuh, orang Cina dan orang Barat tinggal sepasang. Lantas apa makna hakikatnya dan apa kaitannya dengan berbagai macam bencana yang melanda? Soalnya kan ada yang menurut penelitian keilmuan di Jawa ini akan ada potensi gempa besar yang juga berpotensi tsunami dengan ketinggian gelombang 34 meter. Bahkan menurut para ahli spiritual, ahli-ahli penerawangan kan juga bakal ada banyak bencana dan korban. Bahkan ada yang memprediksi kalau Pulau Jawa ini akan terbelah atau terputus. Ada juga yang meramalkan bahwa jutaan manusia akan lenyap di tahun 2023 nanti. Apakah dengan kejadian-kejadian tersebut benar akan terjadi bahwa orang Jawa akan tinggal separuh? Seperti yang dimaksud dalam ramalan Prabu Jayabaya tersebut. Sedulur saudaraku semua, dalam memahami ramalan seperti ramalannya Kanjeng Prabu Jayabaya itu, ada penafsiran. Dan dalam menafsirkan sebuah kalimat ramalan, tentunya ada yang sama. Karena sudut pandang atau cara memahaminya juga sama. Ada yang berbeda karena cara pandangnya dengan sudut pandang atau keilmuan yang berbeda. Lalu mana yang benar? Tentunya jika didasari perasaan merasa benar, ya mereka akan merasa benar dengan penafsirannya sendiri. Dan kebenaran sebuah ramalan itu kan benar atau tidaknya ya setelah nanti terjadi kejadian itu. Kalau belum ada kejadian yang dianggap cocok, ya masih dinanti-nanti kecocokannya. Sebenarnya yang menjadi ramalan-ramalan Prabu Jayabaya itu sifatnya lebih kepada piweling atau nasihat tentang perubahan peradaban yang akan terjadi. Dan sebenarnya itu memang sudah menjadi bagian dari proses perkembangan zaman itu sendiri. Dan tujuannya adalah agar kita sebagai anak cucunya itu tetap waspada dan hati-hati dalam menghadapi perkembangan atau perubahan zaman tersebut. Itu intinya. Dan mengenai kalimat ramalan wong Jawa kari separo, Cina londo kari sakjudu, itu maksudnya adalah yang pertama, orang Jawa akan semakin hilang jati dirinya sebagai orang Jawa itu sendiri. Orang Jawa itu kan secara batiniah dekat dan kental dengan spiritual, juga dengan ajaran ilmu kasunyatan, ilmu budi pekerti kang luhur.
Sehingga orang Jawa itu punya adab, punya adat dan istiadat, punya budaya yang luhur. Dan ketika mengalami proses perkembangan zaman dengan pesatnya, dengan adanya informasi dan teknologi yang semakin maju pesat, itu membuat jati diri orang Jawa berubah. Berubah jati dirinya, hilang laku spiritualnya, berkurang adat dan budayanya. Lebih mengutamakan kepentingan gaya hidup modern, lebih mementingkan harta benda, sehingga sampai lupa adab, lupa moral, lupa adat istiadat, kebiasaan yang baik yang dianjurkan leluhurnya. Padahal itu selaras dengan ajaran agama manapun, tapi dianggap jadul, ketinggalan zaman, tidak maju dan sebagainya. Faktanya, orang Jawa sudah gaya hidupnya niru gaya hidup negara-negara barat. Adat istiadat, cara bersosialnya pun juga berubah meniru gaya hidup bangsa-bangsa luar. Akhirnya Jawa mungkari jenenge, tinggal namanya, sedangkan sudah tidak utuh lagi, yaitu yang dimaksud wong Jawa kari separo. Lantas jika dikaitkan dengan kejadian alam, penelitian ilmiah tentang kondisi alam, dan persepsi dari sudut pandang ahli spiritual dan ramalan para ahli penerawangan bahwa akan banyak yang menjadi korban bencana alam, apakah bisa juga itu menjadi arti bahwa orang Jawa akan tinggal separuh? Secara filosofis, bukan ini yang dimaksud dalam ramalan Prabu Joyoboyo. Meskipun secara alamiah dan secara ilmiah bisa saja terjadi bencana dan menelan banyak korban seperti prediksi para ahli atau para pakar. Tetapi semua mari kita kembalikan kepada kuasanya Tuhan. Kita hanya mampu memohon dan berikhtiar agar diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kejadian alam atau proses alam itu sudah dengan sunatullahnya atau ketetapannya. Bencana besar yang menelan banyak korban sejak zaman dahulu itu kan sudah pernah ada dan pernah terjadi. Tapi yang terpenting adalah mari kita ambil hikmahnya dari semua kejadian bencana sebagai peringatan bagi kita manusia. Kita harus selalu pasrah dan berdoa kepada Tuhan dan selalu waspada, berhati-hati setiap saat dan setiap kondisi. Juga selalu berikhtiar, berusaha dengan kapasitas kita masing-masing agar kita selalu diberikan keselamatan oleh Tuhan. Yang kedua, Cino londo kari sak judu. Arti dari kalimat ramalan tersebut adalah negara luar justru akan mengalami keseimbangan secara jasmani dan rohani. Setelah mengalami masa kejayaan yang panjang dalam sisi lahiriah atau jasmaniah saja, negara-negara yang dahulu berkuasa akan mengalami guncangan dan benturan besar, sehingga akan mengalami pergeseran, mereka terpuruk dan orang Jawa atau Nusantara kembali berjaya. Secara lahiriah, secara ekonomi, maju secara finansial, karena mengingat kekayaan alamnya yang melimpah, sumber daya energinya pun sangat banyak. Dan pada kondisi tersebut, negara-negara luar akan belajar dari Nusantara. Berkiblat kepada Nusantara, mereka mengadopsi ilmu-ilmu batiniah, ilmu-ilmu spiritual, bahkan kebudayaan yang terlahir
dari daya spiritual di Nusantara. Faktanya, negara-negara maju sudah mempelajari, mengenali, bahkan menguasai budaya-budaya tradisi yang ada di Nusantara. Lebih-lebih budaya-budaya Jawa. Bahkan benda-benda sejarah dari bangunan asli yang menjadi identitas Jawa, seperti kayu-kayu yang menjadi bangunan antik bersejarah, sudah banyak yang dijual ke bangsa-bangsa luar. Artinya, ketika zaman dahulu mereka hanya mengambil hasil bumi, lalu berikutnya mengambil sumber daya alam di Nusantara, berlanjut mereka mengambil budaya dan akan mengambil paham spiritual juga. Juga benda berharga bersejarah juga dibawa, dan itu akan menjadi bekal keseimbangan mereka. Setelah mengalami keterpurukan, bangsa-bangsa luar akan berbenah sehingga nantinya menjadi selaras, sejodoh lahiriah dan batiniahnya benar-benar seimbang. Tetapi itu setelah melewati proses panjang, setelah Nusantara kembali berjaya. Dan kejayaan Nusantara ini juga harus melewati dahulu proses penyelarasan dan penyatuan. Ada sunatullah, ada proses kejadian-kejadian alam, penataan-penataan secara alamiah, dan proses pembenahan peradaban yang harus dilewati. Jadi yang terpenting dalam menjalani perkembangan zaman, pergeseran peradaban, menghadapi proses kejadian-kejadian alam, kita harus tetap kembali ke jati diri kita. Tetap sadar bahwa kita ini adalah manusia yang desainnya kita itu hidup, ada yang memberi hidup. Dan tujuan kita diberi hidup adalah untuk ngabdi, menghamba kepada Tuhan, dan bentuk-bentuk penghambaannya sudah diajarkan kepada kita melalui agama dan kitab suci, dan yang sudah dicontohkan melalui para nabi, para wali, dan para leluhur kita. Hakikatnya kita manusia memang harus tumbuh dan berkembang, maju secara ilmu pengetahuan dan maju secara teknologi. Tetapi kita harus tetap selaras dengan aturan Tuhan, selaras dengan ajaran-ajarannya Tuhan. Meskipun kita hidup dengan kemajuan teknologi, kita harus tetap berspiritual, tetap menjalin keselarasan dengan Tuhan agar selaras dengan alam semesta. Demikian apa yang telah kami sampaikan, apa yang telah kami bagikan ini, semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi hidup dan kehidupan kita semua. Keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan semoga senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.